Waduh, katanya pajak nggak bakal naik, tapi utang malah makin naik. Nih logika pemerintah makin keren aja. Uang masuk nggak nambah, tapi belanja terus jalan. Kayak orang bilang gak kerja lembur, tapi tiap bulan upgrade iPhone. Pertanyaannya, ini strategi cerdas atau jurus tunda bencana? Yuk santai, kita bongkar bareng. Gimana Purbaya dan tim fiskalnya mainin jurus utang halus tapi manis. Hehehehe. Di akhir Oktober tahun 2025, Purbaya Yudisadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan pajak meskipun ekonomi sedang lesu. Dikutip dari Kompas.com, kami tidak berencana menaikkan pajak. Justru kami ingin memperluas basis pajak agar masyarakat tidak terbebani. Nah, sekilas sih terdengar baik kan? Tapi kalau pajak nggak naik, sementara utang makin gila-gilaan, berarti ada yang salah di kalkulator kebijakan. Karena pada akhirnya, uang yang dipakai tetap dari rakyat, cuma lewat dari pintu yang berbeda. Sekarang kita lihat datanya. Menurut CNBC Indonesia, per September 2025, total utang pemerintah sudah tembus 8.200 triliun rupiah. Tapi tenang, kata Purbaya, semua masih aman. Utang kita masih dalam batas wajar dan rasio terhadap PDB masih di bawah 40%. Kedengerannya sih meyakinkan, tapi rakyat bukan PDB bro. Hehehe. Rasio boleh aman di grafik, tapi cicilan bunga utang udah makan lebih dari 500 triliun per tahun bro. Artinya separuh dari kerja APBN cuma buat bayar masa lalu, bukan bangun masa depan. Pemerintah bilang utang itu wajar, asal produktif. Tapi kalau utang dipakai buat tutup defisit pajak, itu bukan produktif, itu mode survival. Hehehe. Bayangin, gaji lo nggak naik, tapi cicilan nambah. Lo minjem duit buat bayar listrik, bukan buat buka usaha. Nah, itulah kondisi fiskal kita sekarang. Pajak stagnan, belanja jalan terus. Tapi rakyat disuruh optimis karena utang terkendali. Ini kayak dibilang gak apa-apa makan mie instan tiap hari, karena garamnya masih di bawah ambang batas WHO. Hihihihi. Sekarang pertanyaannya, siapa yang paling diuntungkan dari skema ini? Jawabannya ya sederhana, investor surat utang. Karena setiap kali negara nambah utang, yang senyum lebar itu bukan rakyat, tapi pemilik obligasi. Dan kalau bunga utang terus naik, artinya makin banyak uang rakyat yang lari ke tangan segelintir orang di pasar keuangan. Jadi jangan heran kalau ekonomi jalan, tapi rakyat nggak maju-maju. Hihihi. Yang dapat bunga tumbuh subur, yang bayar bunga tambah kering. Kalau pemerintah mau lepas dari jerat utang, caranya bukan cuma nambah pinjaman baru buat nutup pinjaman lama, tapi benerin sistem pajak yang bocor dan pangkas pengeluaran yang gak penting. Kayak pertama, stop proyek pencitraan. Yang kedua, perketat subsidi energi biar tepat sasaran. Yang ketiga, digitalisasi sistem pajak biar gak bocor di tengah jalan. Karena bangsa yang hidup dari utang itu kayak orang yang hidup dari pinjaman online. Awalnya tenang, ujungnya tercekik bunga. Jadi, kalau lo dengar pejabat bilang, utang aman, pajak gak naik, jangan langsung percaya bro. Aman buat siapa dulu? Karena kalau utang terus naik, tapi pemasukan tetap segitu-gitu aja, ya lama-lama rakyat yang disuruh bayar lewat harga-harga yang ikut naik. Jangan lupa like, share, and subscribe biar makin banyak yang sadar. Karena kalau pajak nggak naik, tapi utang terus nambah, ujung-ujungnya yang bayar tetap rakyat kecil. Banyak yang takut sama kebenaran, tapi gua lebih muak sama kedunguan. Gua misterius, cabut.